siswa hebat kelas 7. Di video ini kita akan belajar tentang klasifikasi hewan. Setelah menonton video pembelajaran ini, kamu diharapkan dapat mengklasifikasikan hewan dan benda mati sesuai dengan karakteristik yang diamati. Kemudian, dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah submateri yang akan kamu pelajari. 1. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati. 2. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan. 3. Makhluk hidup yang beraneka ragam. Tahukah kamu perbedaan benda mati dan makhluk hidup? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup seperti menerima rangsangan, bernafas, makan, dan bereproduksi. Nah, apakah tanah dan batu termasuk makhluk hidup? Tentu saja tidak. Mereka adalah benda mati karena mereka tidak bernafas, tidak merespon rangsangan, juga tidak bereproduksi dan makan. Namun, di permukaan batu ataupun di dalam tanah, bisa saja terdapat makhluk hidup yang tak kasat mata, seperti contohnya adalah mikroorganisme. Nah, agar kamu dapat lebih membedakan benda mati dan makhluk hidup, berikut karakteristik makhluk hidup yang bisa kamu ketahui. 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Memiliki kemampuan reproduksi. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Dapat menanggapi rangsangan. 6. Dapat mengambil atau membuang energi. 7. Menghasilkan zat sisa. Dan yang terakhir tersusun dari sel. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Para ilmuwan untuk membuat klasifikasinya lebih mudah menggunakan sebuah model yang disebut dengan kunci klasifikasi. Nah, terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi. Salah satunya ada kunci dikotomi, terus yang lainnya ada kunci percabangan, ada kunci format tabel, dan kunci lingkar. Kunci klasifikasi yang akan kita bahas pertama adalah kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri dari dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar, lalu nantinya akan mengerucut kepada kelompok yang lebih kecil dan lebih kecil lagi, sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Kunci klasifikasi yang kedua adalah kunci determinasi format tabel. Kunci ini merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Kunci determinasi ini dapat dikotomi, memuat dua pilihan, ataupun terdiri atas banyak pilihan. Kunci determinasi format tabel juga disebut dengan kunci lanjut ke. Wah, ternyata makhluk hidup beraneka ragam ya. Berapa banyak makhluk hidup yang dapat ditemukan? Apakah ada makhluk hidup yang tidak tercatat? Apakah mungkin ada makhluk hidup yang tidak dapat terlihat oleh mata karena ukurannya sangat kecil? Pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Nah, dari anggota kelompok tersebut dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Klasifikasi 5 kingdom. 1. Kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Bentuk dari sel Monera beraneka ragam, ada yang bulat, batang, atau spiral. 2. Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukaryotik, sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Sel tubuh yang menyusun protista ada yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan hewan tergantung jenis organismenya. Ukuran tubuh protista bervariasi, mulai dari yang berukuran mikroskopis hingga dapat terlihat jelas oleh mata. 3. Kingdom Fungi. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom ini memiliki ciri eukaryotik, sel berupa hifa atau benang, dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas, serta dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. 4. Kingdom Plantae.
Organisme yang digolongkan dalam kingdom ini memiliki karakteristik eukariotik, berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar, batang, dan daun. Kingdom Plantae atau lebih dikenal dengan nama tumbuhan berperan sebagai produsen. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Kingdom terakhir ada Kingdom Animalia. Organisme yang digolongkan dalam kingdom ini memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, multiseluler, heterotrof, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Ukuran hewan atau kingdom Animalia bervariasi dari ukuran yang mikroskopis sampai dengan ukuran yang sangat besar. Kingdom ini lebih dikenal dengan kerajaan hewan, mendapatkan makanannya dari organisme lainnya, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah kelompok yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya cumi, kerang, dan cacing. Sedangkan vertebrata adalah kelompok yang memiliki tulang belakang, contohnya seperti gajah, ikan, katak, ular, dan burung. Ada 9 filum di dalam Kingdom Animalia. 1. Porifera. Karakteristiknya menempel di dasar lautan dan berpori. Contohnya seperti Spongia sp. Filum kedua ada Coelenterata. Karakteristiknya lunak, memiliki tubuh yang menyengat dan berongga. Contohnya seperti ubur-ubur, hydra, dan anemon laut. 3. Filum Platyhelminthes. Karakteristiknya bertubuh pipih dan memiliki lubang anus dan mulut yang sama. Contohnya seperti cacing planaria, cacing pita, dan cacing hati. Yang keempat ada Nematelmintes. Contohnya adalah cacing kremi dan cacing perut. Yang kelima ada Annelida. Annelida memiliki tubuh yang bersegmen. Contohnya ada cacing tanah dan lintah. Filum keenam ada Mollusca. Mollusca adalah filum dengan karakteristik bertubuh lunak seperti cumi, kerang, dan siput. Yang ketujuh ada Arthropoda. Arthropoda memiliki badan dan kaki yang berruas-ruas seperti serangga, udang, laba-laba, dan kaki seribu. Selanjutnya ada filum Echinodermata. Memiliki karakteristik berduri dan hidup di laut. Misalnya seperti bintang laut, bulu babi, dan teripang. Yang terakhir ada filum Chordata. Karakteristiknya memiliki tali saraf di punggung, sebagian memiliki tulang belakang, contohnya ikan, katak, ular, burung, dan sapi. Yuk, kamu kerjakan evaluasi materi berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Dadah!